Hari ini kita akan belajar literal literacy. Biasanya ada vendor-vendor tertentu yang mendekati sekolah dan memberikan program kepada murid-murid sekolah SD, SMP, dan SMA bagaimana cara menjadi netizen yang baik, bagaimana bisa belajar digital literasi. Hari ini kita akan membahas bahwa yang mereka ajarkan tidak sepenuhnya benar. Learning a new way forward ya. Ini ada dari Krishnamurti, ada quote-nya bilang, it is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. Jadi kalau society-nya sudah sick, masyarakatnya udah parah, jadi measure of health-nya itu harus di-adjust ya. Ini saya nggak gitu ngerti artinya apa. Nah, ini dari Alkitab Deuteronomy chapter 2 verse 3 ini bagus banget. You have circled this mountain long enough. Anda sudah mempunyai kebiasaan memberikan izin yang luar biasa kepada anak-anak untuk bermain gadget. Now turn not. Sekarang Anda harus berbalik. Hex Playbook dari Silicon Valley tech business itu mereka punya pendirian ialah our foolproof parental controls will help your child navigate technology. Mereka punya alasan bahwa kalau parents bisa belajar parental control dari app, dari iPad, dari Chromebook, dari laptop, PC, kalian aman. Dia bilang begitu. Tapi ini adalah salah. Karena banyak loopnya, anak-anak bisa 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 ambil shortcutnya. Nah, kita punya playbook sebagai keluarga yang opt-out family, there is no such thing as a foolproof parental control. Parental control itu adalah ilusi. Kita akan belajar ya. Now, si Erin Lohner ini kasih kasih kesaksian bahwa ketika dia bertemu dengan tetangga baru yang orang Rusia, ketika anak-anak mereka bermain di taman, nah Erin tidak mengeluarkan HP, kan Erin dan keluarganya itu opt-out family. Dia tidak mengeluarkan HP, jadi si orang Rusianya nanya, you video it no? Kalian nggak videoin? Oh no, I didn't bring a camera. Si Erin Lochner bilang, penulis buku ini. Orang Rusianya bilang, but you do phone, selfie, post like Amerika. Jadi seluruh dunia tahu bahwa orang Amerika itu banyak lakukan foto, tidak hanya Amerika sih, dimanapun seperti itu. Nih kita akan belajar true of disillusionment, bahwa parents di seluruh dunia itu mengalami ilusi. Um, kita langsung ya, kalau Gartner ya, 5 fase itu bagaimana mereka menciptakan app baru, teknologi baru itu melalui 5 tahap. Yang pertama itu adalah innovation trigger. Saya bacain buat kalian. A new technology shows potential, tapi belum tentu berguna, hanya ada potensi. But there are no useful product yet. And its success is uncertain. Ini baru tahap kayak pembuahan ya. Media attention starts to grow, tapi media sudah mulai lirik. Yang kedua, fasenya adalah peak of inflated expectations. Inflated itu kalau nggak salah berkembang ya. Jadi expectation masyarakat dan dunia itu mulai lirik-lirik. Contoh pas waktu TikTok ada ya. Jadi the technology gets a lot of hype with some success stories, but also many failures. Banyak kegagalan, tapi mereka dunia cenderung untuk lihat, oke, ini sesuatu yang baru, layak dicoba. Some adapt, many do not. Nggak semuanya mencoba. Yang ketiga, true of disillusionment. Itu dia masuk ke lembah ilusi. The technology gets a lot, interest declines. Interestnya berkurang. As the technology fails to meet expectations, ternyata tidak memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat. Some abandon the technology, others dedicate their time to improving the experience. Banyak orang nggak mau adopsi lagi itu, tapi banyak orang juga tetap adopsi sambil utak-atik supaya eksperimen mereka menjadi baik. Kalian pikirkan saja seperti TikTok. Yang keempat, slope of enlightenment atau Facebook. New and improved versions of the technology emerge. Contoh, Twitter jadi X, Facebook jadi Meta. Jadi mereka ubah nama, ubah teknologinya, perbaiki. People take notice. Orang-orang mulai ngeh. More products are released. Many adapt, still some don't. Jadi ketika perusahaan app-nya atau perusahaan video gamenya ada, orang-orang masih mau ikut, tapi banyak juga yang sudah nggak ikut lagi. Yang kelima, plateau of productivity.
itu produktivitasnya sudah mencapai tahap plateau, artinya tidak naik lagi. The technology reaches mainstream adoption and its benefits are widely recognized. Akhirnya karena banyak orang adopt, jadi dikenal banyak orang, tapi orang nggak tahu itu sudah nggak ada gunanya. Seperti TikTok dan sebagainya, orang semua pakai, tapi mereka udah kayak ilusi, tidak tahu apa gunanya lagi di sana. Nggak semua TikTok jelek, harus pasti ada yang bagus yang bisa dipakai, tapi banyak yang tidak tahu, jadi hanya uh, apa scrolling scrolling dong. Now kita Bu Yuli sudah tiba. Halo Bu Yuli. Halo semuanya. Halo, kemarin akhirnya kedua kalinya bertemu ya. Pertama kita ketemu Iya, di SPH Karawaci, kemarin ketemu di IPK BSD. Bu Yuli tahu ya, ada saya di sana. saya guessing karena saya tahu ada what eh, board game club, tapi saya not so sure gitu loh. Bapak bakal di sana atau Bapak is in charge there atau siapa gitu loh. Pas saya nengok ada Bapak ya saya masuk. Dan saya lebih parah, saya nggak tahu Bu Yuli di sana. Saya lupa anak ketiga ya. Iya, Sofia. Sofia kemarin tampil apa? enggak, dia kan dulu ikutnya balet, tapi habis itu I pull it out. I pull her out soalnya dia ada masalah dengan kaki dia, em, jadi nggak lanjut gitu loh. Kemarin bagus nggak pameran-pameran? Saya nggak sempat pergi, nggak sempat lihat pameran-pameran anak-anak bikin lukisan. Apalagi yang Ah, dipamerkan? lukisan semua anak-anak buat. Jadi ya it's good to see their creativity, apa yang mereka pikirkan, their thought process gitu ya. Sama kan anak-anak semua yang primary itu kan harus do presentation about recycling, Oh, so good. upcycling gitu loh. To the individual parents ya. Jadi saya lihat itu bagus, opportunity yang bagus ya untuk mereka build confidence juga dan apply apa yang mereka sudah learn gitu loh in school. Jadi dan itu bukan ke other parents, to their own parents gitu lah. Oh, jadi cara presentasinya itu mereka masing-masing punya satu meja, their own Jadi parents. misalnya satu kelas kan is a square. Jadi at all four sides of the square, we face the wall. Parents face the wall. Then on that wall ada anaknya punya presentation, anaknya punya creation about the upcycling, recycling project dan bagaimana mereka ya how they do this project dan message apa yang mereka mau apa go across to us gitu lah. Kenapa Message yang jadi orang tua lain nggak boleh lihat ke Sofia punya? orang tua lain ngeliat ke mereka punya anak-anak masing-masing. Jadi mereka facing all the four sides of the walls to the children, to their own children. Eh, Dan gitu di mereka dalam kita ada waktu-waktunya. di dalam Mm-mm. satu kelasnya ada berapa children yang presentasi ke their own parents? 4. Jadi Saya kita ngerti. di roster gitu lah. Di Di roster saya roster ngerti-ngerti. ada jamnya. Mm-mm. Kalau Kalau di P1 kemarin di join. Jadi mereka group project, some kids together perform presentation to some parents gitu lah. Grup A, grup B, grup C. Jadi ya, I think this is a different form and I think it's good sih it's either good. ways ya. Very good. It's Mm-mm. good. Now kita bahas tentang ini Bu Yuli. Kita hanya 30 Ya, menit chapter 11 oke. about digital literacy. Ada 5 true Mm-mm. of disillusionment. Tadi saya udah bahas bentar. Kalau Bu Yuli ada buku halaman 198. 198. Bu Yuli sudah Oh, baca oke. belum? Saya sudah baca. Sip. Hari ini barusan selesai. So good. Nanti saya tanya ya, Bu Yuli ada 1, 2, 3 apa insight yang mau dibagi. Number one di halaman 199 kita bahas di innovation trigger. Di Hmm. di situ adalah momen ketika kita sebagai orang tua memikirkan anak saya udah umur 6 nih, ready nggak buat smartphone? Saya Hmm. ketika Benaya umur 5, saya sudah tanya, ready nggak dia buat Chromebook? Saya memutuskan untuk saya beli Chromebook untuk Benaya di umur 5. Alasannya adalah untuk dia belajar eh, language, matematik, gambar-gambar. Akhirnya saya beliin 2 tahun. Saya beli app dan sebagainya untuk dia belajar banyak hal. Nah,
Ini smartphone enggak. Smartphone saya enggak mencapai, tapi banyak parents nanti Bu Yuli ceritain kisahnya. Kapan ya pas waktu uh, Angelin mulai SMP atau SMA, jadi ada berpikir, kapan nih saya kasih smartphone? Nah, kalau saya enggak. Yang kedua, jadi kita pilih nih smartphone apa yang cocok buat anak kita, atau pakai smartphone kita yang sudah tua, kita kasih ke mereka, kita beli yang baru. Itu adalah the innovation trigger. Parents menghadapinya. Dan semakin mudah. Artinya umur 5 sudah dipikirin beli smartphone. Umur 4, mau nggak ya smartphone-nya ini lebih keren, lebih canggih dari tetangga atau teman anak-anaknya, dibeliin. Pak Riki, selamat join ya Pak Riki. Pak Riki ada nggak? Atau hanya Bu Pauline? Ada. Pak Ada, Riki ada. tapi bentar. Dia Saya lagi di saya berharap untuk hari ini Pak Riki ada ngomong. Karena ada berhubungan dengan hubungan dengan apa? pornografi. Oh iya. Karena Oke. di 3-4 halaman terakhir itu ada. I hope Pak Riki ngomong. Nah, nomor 2 di halaman 199, kalau Pak Riki ada bukunya, kita coba lihat di sana. Nomor 1, innovation trigger. Parents kita mulai berpikir, anak gua udah gede, layak nggak udah kasih smartphone? Apa tunggu setahun lagi? Yang kedua, the peak of inflated expectations. Akhirnya kita kasih phone, tapi kita mulai deg-degan. Deg-degan itu apa? Kita dengar anak-anak main TikTok, Instagram, senang nih bisa lihat reel atau short movie tentang anak umur 11 tahun bisa jualan honey jadi CEO. Tapi juga ada konten yang tentang bunuh diri. Nah, di Instagram, di TikTok, ada juga anak usia 11 tahun sudah belajar 3D coding, sudah bisa printer 3D, coding Python, dan sudah printing 3D. Keren banget, saya juga pengen. Tapi di lain konten juga ada banyak tentang bully. Di sini bukunya bilang ada anak-anak sudah belajar bahasa Mandarin dari kecil, tapi juga ada yang melihat pornografi. Jadi si orang tua mulai masuk the peak of inflated expectation. Mereka pengen anak-anak adopsi tech, adopsi programming, adopsi sesuatu dengan screen, tapi mereka juga deg-degan. Yang ketiga, the truth of disillusionment di halaman 199, Bu Pauline. The truth of disillusionment, akhirnya parents jadi defensif. Defensif itu artinya mereka deg-degan. Anak saya lihat pornografi nggak? Anak saya ada main apa nih? Ada ngomong apa nih dengan orang yang tidak dikenal? Akhirnya kita mulai belajar app parental control. Parental control, jadi kita cek message-nya mereka. Saya ingat kalian ada pernah bilang bahwa ada cek message anaknya atau monitoring use, berapa lama kamu hari ini main. Di iPad ada kan apps apa aja yang hari ini main, terus di screen time limits. Akhirnya di buku ini bilang, kita orang tua jadi anak kita punya chief technical officer. Dan itu ada battles, ada ancaman, ada teguran, ada marahan. Jadi kita jadi capek. Akhirnya kita berpikir di fase 3 ini, aduh benar nggak ya tadi 3 bulan lalu saya kasih smartphone ke anak saya. Jadi mulai berpikir. Nah, sekarang masuk ke 4. Fase keempat di halaman 199 bilang slope of enlightenment. Akhirnya kita lihat anak kita juga mulai mengenali ilusi mereka. Halaman 200, mereka mulai ajak parents-nya, ajak kita nunjukin, nih mami, memes-nya bagus loh, kontennya bagus, lucu. Kita mulai mulai nurut ke mereka. Kita bilang itu lucu, kita mulai bonding dengan mereka, kayak kita mulai nyerah sedikit. Akhirnya orang tua mendapatkan jargon seperti ini. Mereka bilang sama saya, kamu harus seimbang, teknologi itu nggak bisa dibendung. Kamu cari aja yang positif, yang negatif jangan dipikirin. Nah, akhirnya mereka defense diri mereka karena mereka udah kasih smartphone. Fase 1, 2, 3, 4 mereka udah laluin. Akhirnya keempat mereka kayak nyerah. Mereka berpikir, ya sudahlah, anak saya bisa kok cari-cari yang positif, yang negatif nggak boleh. Ya sudahlah, dia smartphone aja. Nah, yang kelima, akhirnya itu dia. Mereka jatuh
parents-parents akhirnya bukannya tetap teguh seperti kita tapi nyerah, kasih mereka. Plateau of productivity-nya di sini parents menyerah. Akhirnya teknologi is fully adapted by our children. Kita udah nggak tahu lagi lah. Sekarang udah AI masuk. Ya sudahlah, saya anggap anak saya bisa pilih yang positif, saya stop monitoring. Nah, ini yang dialami oleh digital literasi. Nah, setelah itu ini di keluarga, nanti vendor-vendor banyak yang masuk ke sekolah ngajarin digital literasi, tapi arahnya banyak yang salah. Nah, itu dulu dari saya. Ada yang mau nanggapin tentang 5 fase ini atau apa yang kalian dapatin dari chapter digital literasi? Sama saya nanya, pernah nggak kalian diundang sekolah kalian, sekolah 1, 2, 3, sekolah anak-anak kalian, nih mom, parents, ayo ada seminar, ada workshop tentang parental control, tentang digital literasi. Coba ceritain apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian pikirkan. Bu Yuli, silakan. Minggu lalu IPK ada kasih ini sih Zoom kayak webinar gitu tentang gadget and all those things. Tapi unfortunately saya missed it. Saya sibuk, kayaknya saya lagi mau keluar kota atau kayak gimana atau lagi on the way ke keluar kota. Jadi saya nggak bisa join. Minggu lalu ya, 2 weeks ago kalau nggak salah. Jadi I missed it. But anak-anak sih kan udah ada computer program untuk Sofia. Coding, scratch coding segala. Jadi di computer classes pun teorinya itu banyak yang giving them awareness, cannot talk to strangers, go to trusted adult. Itu sih yang di repeat terus dari grade 1 sampai grade 2. Go to tell a trusted adult, don't talk to strangers. Kenapa gitu loh. Jadi it seems yang untuk warning itu di ini ya, dikasih tahu ya di sekolah ya. Itu Menurut sih. Bu Yuli, apakah itu cukup? Hanya 2 warning itu? Kalau di buku Ya ini tidak. udah tidak kan ya? Buku ini hantam, Tidak. benar-benar hantam itu yang ngajar digital literasi. Mereka ngajarnya super low. Nggak bahas pornografi, nggak dibahas tentang banyak sih di buku ini. Nah, kalau Bu Yuli jadi vendor yang mengajar itu harusnya gimana? Atau what you expect more than just that 2 line of aturan? Saya pengen go through yang 10 before 10 sih, yang dia bilang 10 solid conversations about digital harms before a child turns 10. Itu solid conversation-nya itu for sure salah satunya itu about pornography. Satu lagi about safety. Tapi selain itu apa maksudnya itu 10 solid conversations itu maksudnya apa gitu ya? Saya masih kurang paham di sana. 10 before 10-nya itu ya? Iya. Kalau dari Bu Riki, itu di halaman berapa? 10 before 10? Yang Ibu nggak Halaman paham apa? 205. I open it. 205 yang ya. Bu Yuli nggak paham apa di sana? Kan maksudnya itu dia encourage us parents, kalau anak-anak yang sebelum umur 10 itu kita harus have 10 solid conversation about digital harms. Jadi maksudnya kita repeatedly ngomong tentang digital harms 10 times gitu ya. Sebelum the child turns 10 ya. Ya, I agree with you. Jadi 10 itu nggak baku. 10 itu ya tergantung kalau anaknya lebih pro ke bermain game, mungkin 10 conversations-nya itu maybe 5 atau 6 yang ada hubungannya dengan sisi buruk dari bermain, Minecraft, Roblox dan sebagainya. Kalau anak-anaknya lebih suka sosmed atau nonton, mungkin 10 conversation solidnya itu beda. Tapi di paragraf itu ada dibilang, we as a parents need give them a constant, steady, loving, study, safe place for them to learn. When digital spaces make them scared, uncomfortable, or worried. Saya nggak tahu ini apakah ditemenin, mereka dapat digitalnya dan ditemenin dengan kasih sayang kita, atau benar-benar digantikan. Dan intinya lagi di sini bahwa bilang kalau kalian yang menemukan sesuatu yang kalian think uncomfortable
uncomfortable untuk dilihat, you need to tell mama, you need to tell papa. Itu yang Iya, saya agree sih. Yang 206 itu kayaknya saya diingetin ya, untuk tell the children, kita nggak mad at them, but they need to tell us. Kayaknya saya bisa jenggot kebakaran gitu loh, kayaknya I'll be so anxious and I'll be like, what? You see this side? Gitu loh. Pas saya talk to a trusted person yang spiritually mature juga, dan the son ever went through that, jadi dia bilang, it's not an uncommon thing. It's I think most of the kids ever come across, kalau main game lah, apalah, klik sini salah lihat pleng gitu loh. Jadi kita harus chill. Dan misalnya kalau anak yang perempuan, kita as a mother have to deal with it. Kalau anak yang laki-laki, as a father. Dan chill aja. Listen, be there, listen. Accept, dan bring them out, dan replace it with healthy activities gitu loh. Jadi mereka nggak dwell on those thoughts atau those sins that they ever saw gitu loh. Untuk challenge yang Bapak tahu minggu lalu ya, saya berusaha sih untuk ajakkan gitu kan. Cuman beberapa orang itu, ya itu ada, saya mau ini dulu ngomong kemarin kan sama yang morning tea itu, Mama Mi yang di morning tea gitu kan. Saya bilang iya nih, saya tuh join di sini, saya bilang gitu kan. Ini tentang anak-anak itu bisa keluar dari gadget gitu. Nah, banyak yang ngomong gini, iya Lin, kalau buat kita yang parentsnya itu memang punya waktu tuh di rumah banyak ya, kita bisa benar-benar ngawasin seperti itu. Cuman kan kita juga kerja, gitu kan? Nah, mereka bilang gitu. Jadi kalau kerja itu, eh somehow kita nggak bisa paksa anak kita untuk tidak pegang handphone. Terus mereka mau ngapain? Gitu kan. Nah, oke lah mereka dikasih kerjaan gitu yang sudah mereka selesaikan, terus mereka waktu kosongnya ngapain gitu. Waktu kan jadi panjang kayak gitu kan. Nah, saya bilang misalnya board game balik lagi harus ada teman mainnya kan. Nah, kalau orang tua memang yang bukan ada waktu untuk anak yang terlalu banyak, sekarang kan juga memang struggle kan, suami istri kan kerja. Nah, jadi agak sulit. Jadi mau nggak mau memang sih mereka itu membelikan handphone yang dilimitasi lah untuk yang penggunaannya kan gitu kan. good, Misalnya so cuman good. hanya bisa untuk WhatsApp atau Ya. nah terus gamenya itu pun di-downloadin dia bilang gitu. Hanya sebatas itu. Kalau sampai benar-benar dipantau banget nggak bisa. Jadi ya itu memang challenge kata mereka itu sih. Itu PR dari Bapak kan kemarin kan ngajak Thank you, parents lain itu kan thank you PR-nya ya. kan. Nah, aku Udah coba share. kemarin. Itu kemarin. Terus senang juga sih lihat yang sharingnya Bapak yang tentang yang sekolahnya di sekolah apa yang Bapak bilang yang akhirnya bisa bikin board game sebanyak itu. Nah, itu Di saya St. siap John BSD. St. John ya. Saya kasih lihat ke anak saya kan. Nah, anak saya yang kecil bilang gitu, Mama suruh Pak Edi bikin aja di sekolah Kiefer juga kayak gitu kan. Wow. Di Thank Chongmien. you, Kiefer. Waduh, saya bilang kan Mama belum bisa tuh. Dia memang senang board game kan, kemarin nggak jadi board game dia kecewa tuh. Harusnya kita bisa bareng gitu. Nah, kalau mengenai yang kita bagaimana kita untuk kontrol ya, menurut saya sih sebenarnya kalau kasih smartphone yang zaman dulu, anak-anak sekarang juga udah ngerti ya. Kayak saya kasih handphone yang out of date aja mereka udah bilang, Mama ini ketinggalan. Gini, jujur aja, handphone aku itu kan Android kan. Anakku itu yang gede, yang kedua itu selalu ribut, Mama kenapa sih nggak mau pakai iPhone gitu kan? iPhone udah gini-gini, nggak, Mama nggak suka. Misalnya gitu loh, saya masih itu aja saya dibilang, nggak tahu, saya udah nyaman dengan Android gitu loh. Jadi kalau suruh pakai iPhone itu, kecuali iPad ya, iPad kan memang karena ini ya, program-programnya itu memang banyak yang masuknya ke iPad kan. Tapi kalau untuk handphone saya tetap masih nggak nyaman, ya beda-beda kan. Itu beda bilang gini, Mama ketinggalan zaman banget tau nggak katanya kalau nggak pakai iPhone. Nah itu loh, jadi anak-anak itu punya image sendiri gitu, harus up to date untuk yang gadgetnya sendiri gitu. Nah terus cuman memang kita ada pembicaraan ya tadi yang 10 before 10 juga ya untuk yang anak, kebetulan anak saya kan memang yang kecil tuh 10 tahun pas tahun ini, pas udah mulai ulang tahun 2 digit. Nah saya tuh selalu bilang sama dia,
Sebenarnya handphone itu nggak boleh. Kokonya juga bilang harusnya nggak boleh nih. Bu Karena kalau Riki, koko, kita bagiin Hah? dulu handphone itu jadi dua, satu dumb phone, satu smartphone. Maksudnya Nah, Bu Pauline, tadi itu handphone nggak boleh itu yang mana? Smartphone atau yang smartphone. so good? Karena kan kita udah nggak ada yang pakai yang dumb phone kan, udah nggak ada Hmm. yang pakai yang model lama lagi gitu loh. Nah, di keluarga kami udah nggak nemu tuh handphonenya itu. Kayaknya kita masih ada, tapi kayak udah mati semua deh. Udah masih ada koleksi, si Ricky itu koleksi tuh masih kebaca. Nah, nah terus kan, nah jadi kan pakainya pakai smartphone kan. Memang kan kebetulan anak saya yang kecil ini kan lahirnya di era COVID. Jadi memang pada saat dia cuma ngerasain tuh 2 tahun ya, itu di TK yang benar-benar ketemu. Habis itu pas dia usia 3 tahun itu kan COVID kan, tahun 2016 lahir, 2019 kan udah mulai tuh, 2020 kan udah full. Jadi dia eh, image pertamanya itu sekolahnya adalah digital, Oh. ya kan. Jadi dia cuman emang kalau digital tahun dulu sih sekolahnya kan saya ngambil di tahun for kid ya. Itu dia memang banyak ada hands on-nya yang dikirim ke rumah. Jadi tetap anak-anak tuh bikin kreativitas di pakai hands on lah pakai di tangan gitu. Cuman tetap namanya digital itu udah mendarah daging di dia. Dari yang dia dari 3 tahun udah harus mulai buka YouTube, bagaimana nyalain, bagaimana dia harus mute gitu kan udah diajarin gitu. Jadi sekarang itu saya tuh berusaha kalau kayak si Ibu Yuli tuh kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kaget ya kayak kemarin lagi heboh tiba-tiba dia nyanyi MBG Mas Balil ganteng. Saya bilang, hah, lagu apa itu gitu kan. Ternyata waktu dia di mall dia nyanyi itu anehnya dia nyanyi cuma kata itu doang loh, MBG gitu. Di sekelilingnya yang orang-orang dia nggak kenal itu semuanya anak-anak kecil nyanyi barengan, bisa sama gitu, bisa Mas Balil ganteng, terus lanjutinnya Balil bener, itu semua sampai habis itu semuanya mereka hafal. Padahal nggak saling kenal, jadi ke connect hanya karena lagunya itu gitu loh. Saya sampai kaget, ini lagu apa Kiver? Ini lagu apa gitu kan. Nah itu tuh, ternyata saya ngobrol sama teman saya yang kemarin yang di itu, eh, di Morning Tea juga, yang kita sama Bu Mini, Nah, mereka juga bilang, iya anakku juga nyanyiin itu, lagu itu gitu loh. Bu Pauline, coba kita fokus ke pertanyaan saya. Nah, Yang oh pornografi iya, sama parental control. Coba fokus ke nah, parental control. What you nah, do, what you did oke, sama Kivi tentang parental Kiver. control. Nah, Are you anxious? nah, Are you bertanya-tanya tentang apakah dia melihat sesuatu yang not nah untuk appropriate? Nah, itu kalau nah dari yang sana, jadi dari beberapa hal-hal kayak gitu kadang-kadang tuh ada hal-hal yang saya juga kaget kan. Tapi dia biasanya ngomong sih kalau yang dia tiba-tiba scroll out kan. Aku bilang kenapa? Ini nggak bagus, ini parah. Oh, so good. Istilah dia tuh begitu. Ah ini parah nih mak, Kiefer scroll aja, Kiefer nggak suka gitu kan. Nah, saya tuh ada kalau kayak gitu biasanya saya ada ngobrol sama anak saya tiga sih, bisa Ricky juga ngomongin. Tapi kalau Ricky lebih saklek, ya dia nggak boleh gitu Hmm, kan. Gini gini nggak boleh kayak gini, handphone dia tuh handphone itu kalau si Ricky paling nggak jam 10 harus dikumpul. agree. Saya masih agak jangan coba itu akhirnya saya masih agak-agak yang ya ya oke lah kasih lah gitu. Kalau Ricky enggak disaklek gitu kan, dia Ah, bisa ribut sama anak semua, keluarin itu handphone semua so kayak good. gitu kan. Nah itu si Ricky kesaklek gitu, tapi ya buat saya itu mungkin bagus ya. Cuman kan kita selalu main play apa good cop sama bad cop. Nah dia dari bad copnya, saya dari good copnya. Nah, kalau saya itu kalau mereka tiba-tiba tahu sesuatu, saya itu lebih pasang muka datar gitu. Jadi saya nggak langsung yang ha gitu, nggak. Saya diem aja gitu. Saya contoh deh misalnya gitu. Dan mah ini ternyata ini ciuman nih katanya gitu kan ya anakku yang kecil kan. Duh, kaget. Ih, kok ciuman gitu kan. Nah, itu tuh. Atau dia ngomong temennya, ya teman ini nih ngintip gara-gara kok bisa ngintip? Iya, karena di TikTok ada begini-gini. Nah, itu saya tahu kan. Tapi saya berusaha untuk pasang flat shoes terus flat flat face terus saya tanya sama dia, menurut kamu gimana? Karena saya pengen korek dari dia. Kalau saya udah kaget, nanti dia udah nggak mau keluar kan. Nah, kalau saya lebih suka tuh, saya kesannya tuh saya tidak ada ekspresi, walaupun di dada saya tuh udah deg-degan gitu kan. Habis itu saya bisa curhat sama Ricky, wah gini-gini, tahu nggak kamu di gini. Nah, tapi saya berusaha mau tahu dari mereka. Nah, saya juga nggak mau, saya bilang sama anak-anak saya,
Mama nggak mau jadi polisi kalian tadi yang si Pak Hering Pak Edi ngomong jadi polisi mereka kan ada teman saya yang pasang 360 lah buat anaknya supaya dia tahu terus ada yang double double WhatsApp gitu kan saya nggak mau saya bilang Mama nggak mau jadi polisi buat kalian Mama mau kalian jujur karena kejujuran nomor satu apapun yang kalian dapat apapun yang kalian lihat bad or good itu kalian sampaikan ke Mama So good. Mama nggak ada judgement apapun nah kita discuss kita open discuss kalau saya sih biasa gitu. Jadi ya anak-anak free 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 to tell gitu apapun yang mereka lihat atau apapun ini yang mereka rasakan itu sih Pak Edi kalau saya. Kalau dalam waktu 1 bulan dari sekarang mereka nggak lapor apapun, what will you do? What would you do? Kita ada pillow talk ya biasa saya ada pillow talk. Jadi dari pillow talk itu kadang-kadang juga yang di Beijing juga join anak saya yang di gede yang di sana yang kuliah. Nah dalam pembicaraan itu seminggu pasti ada lah ada sekali kita ada pillow talk yang gimana mereka tuh curhat dan mereka tuh pasti cerita gitu termasuk yang di Beijing pun kalau ada hal kayak misalnya dia nemu nih temennya tuh temen anaknya kan anak yang gede itu kan dia computer science ya temennya itu ada jailbreak tuh yang film-film pornografi kan nah anak saya cerita gitu mah itu gila tuh si ini tuh mah gitu kenapa gila itu bukannya belajar tiap hari nontonin kayak gituan itu otak tuh bisa rusak dia sendiri yang ngomong So anak good. saya yang ngomong itu otaknya dia pasti rusak tuh mah Benar. itu sel-sel di sana itu udah nggak bisa berfungsi makanya lihat tuh mah nilainya IP-nya aja dari 2 komaan gitu kan nah jadi terus kamu gimana Ken ya kita jaga diri aja mah kata gitu kan kalau anak saya sih ya misalnya kalau misalnya sampai level ciuman sih Ken masih oke lah masih skip lah dia bilang gitu tapi kalau udah lebih enggak gitu ya apa nggak mau nambah di beban di otak. Nah, dia ngomong gitu. Jadi dari dianya yang ngasih ekspresi ke saya, bukan saya yang kasih instruksi gitu. Tapi sebelum berangkat memang dari yang dia masih di sini kita duduk bareng si Ricky udah kasih pengarahan sih gitu mengenai yang apapun yang kita lihat gitu ya di pornografi itu kita otak itu pasti jadi jelek, nggak bagus gitu Oh loh, iya, bisa ambil buku ngerusak baru. otaknya gitu. Jadi udah dikasih pemahaman di sini dan puji Tuhan sih waktu sampai sana saya sih seneng ya dengar dia punya kesimpulan yang sebenarnya dulu pernah kita tanamkan tapi dia udah merasa itu sebagai keyakinan dia gitu. Saya senang sekali loh buah Mm. seperti ini, apa kesaksian seperti ini. Kalau saya itu termasuk yang apa namanya, yang saklek ya kayak Pak Riki. Kalau waktu itu tahun lalu Januari saya tahu bahwa Benaya ada buka seperti eh, naked dan sebagainya. Saya sejak itu Januari 2024 sampai sekarang saya nggak kasih dia lihat lagi sendirian di kamar atau apa iPad jadi hanya tool dia nggak ada scrolling apapun lagi selama 1,5 tahun ini sampai dia bisa self control. We lead as a parents tapi masing-masing parents beda-beda dan saya juga lagi belajar put respect dan trust ke anak susah loh ternyata. Benaya kan udah lewat 10 jadi Pak Riki dan Bu Pauline itu udah kasih ini kalau teman-teman lihat kesaksian Bu Pauline itu bagus banget. Pertama chill, kedua mengharapkan anak bisa ngomong ke kita, tapi setiap minggu atau 2 minggu sekali ada pillow talk. Pillow talknya one on one atau parent sama atau sekeluarga pillow talknya. Enggak, kita di kamarnya anak-anak. Kita duduk, terus sambil tiduran, sambil ngobrol gitu. Jadi pas memang kita ada waktu, kita samperin, masuk ke dalam kamarnya anak-anak gitu. Dan Dan ngobrol aja, kita apapun aja. kita Nanya nggak gitu. hanya pasif menunggu mereka lapor, kan bisa aja mereka bilang apa sih mama apa sih. Jadi kita juga proaktif untuk masuk pillow talk dengan mereka. Iya, biasanya aku mulai kayak gini, kalian tahu nggak sih kasus yang ini gitu loh. Nah, mereka langsung gini, oh ya, mama nggak tahu ya, kayak nah itu mulai tuh gini gini gini. Nah, biasanya kan mereka dapat update tuh. Nah, baru keluar semua tuh, ada juga mah yang begini, nah gitu loh. Jadi saya nggak tanya ke mereka, saya nggak bilang, kalian gimana? Enggak, saya cuma cerita, kalian tahu nggak sih case ini gitu. Jadi mereka yang bisa, Dipancing, hah? pakai pancingan ya. Iya gitu. Jadi mama dengar ini nih kasus yang kayak gini, kalian pernah tahu nggak sih? Gitu, aku coba begitu aja. Jadi kalau aku langsung nanya, biasanya mereka langsung jawabnya pendek. Tapi kalau aku pasti cash, jawabannya panjang, kayak gitu. Very Um, smart sih, Bu Pauline. Tapi saya nggak 100% pro dengan kalian ya. Saya termasuk pro Nah, yang radikal.
yang radikal. Saya baca halaman 209, habis itu kita tutup. Jadi nggak Ya. harus ikut saya, ikut Bu Pauline, ikut Bu Yuli, oke. Nah, saya baca yang halaman 209, the place fossils were found. Nah, habis itu kita tutup. Kalau ini tiba-tiba terpotong, ya sudah. Masih cukup 4 menit. The task of training our children how to navigate social media in a safe way is Herculean. Herculean itu artinya berat sekali. Saya ambil radikal. Bu Pauline ambil jalan tengah. Kasih mereka trust dan kadang-kadang pillow talk. Itu very healthy. Ada juga yang bablas. Ya sudahlah. For children, nah ini sebenarnya menurut saya digital literasi itu nggak penting atau salah besar. Sebenarnya mereka harus tanamkan ini dulu. For children, there is no safe way to use social media. Nggak ada, mau apapun digital parenting, nggak boleh ngomong sama orang yang tidak dikenal, harus ini, tidak boleh share kamu punya info ini, itu, ini, tuh. Sebenarnya no. No parental control, no digital detox, no amount of tech smarts will deliver your child merrily through the murky waters of an unregulated sea. Benar-benar website car, klik-klik-klik, ada bling-bling. Scrolling, ada ciuman, ada porn dan sebagainya. So, why teach our kids how to safely get to the porn store? Ngapain kita bilang, kamu nanti ke porn store hati-hati ya, jangan lihat bagian sana, jangan lihat bagian sini. Itu enggak. The anxiety dispensary, the bullying yard. Oke, anak mau belajar, mereka akan get through this. Oke, kamu masuk ke pak itu banyak anak-anak bully. Kamu ke sana, saya kasih aturan. Kalau mereka bully kamu lapor. Itu not make sense. Jadi the self esteem drain instead. Nah, ini dia. Ini kalau cara saya. Let's teach them how to walk away. Jadi ini cara saya. The opt-out family itu lebih ke arah yang lebih radikal. Saya udah. Dari Bu Yuli dan Bu Pauline, ada mau tutup? Ya, saya sih setuju Pak. Jadi cuman berusaha untuk menuju ke sananya memang perlu proses gitu sih Pak. Tapi saya senang ya yang tadi putra Ibu yang sudah di Beijing, that's mature. Dia bisa share tentang temannya yang nonton dan dia bisa kasih kesimpulan that's not good, ini itu. Hasil dari didikan Bu Pauline. Bu Yuli? Hopefully saya bisa kayak gitu juga nanti. Seperti Bu Pauline, next year Evangeline juga udah keluar kan. David juga semoga ya, we'll have an open conversation and trust each other. Dan mereka have the faith in God ya. Itu yang paling penting sih. Ya, benar. Jadi saya nggak boleh terlalu have faith on myself. Saya harus ada bisa faith on God. Bahwa dia yang pegang kendali, dia yang jaga anak-anak kita. Ya. Baik, kita Bu Riki boleh doa tutup. Bu Pauline. Oke. Bapa dalam surga, puji syukur kami boleh hadir bersama di sini untuk boleh saling sharing mengenai bagaimana menjadikan anak kami lebih baik lagi. Bapak, izinkanlah kami untuk terus berproses untuk menjadi orang tua yang lebih baik, untuk menjadi orang tua yang bisa mendampingi anak-anak kami menuju masa depan yang lebih baik. Dan jadikan anak-anak kami ya Bapak, sungguh seturut dengan firman dan rencanamu atas hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang bertuhan, yang sungguh takut akan Tuhan, yang punya moral yang baik, yang sesuai dengan gambaran yang kau tetapkan di masa pada saat penciptaan mereka. Biarkan mereka boleh tetap menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat di masa depan. Kami serahkan seluruh rencana kami, masa depan kami dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang sempurnakan segala harapan dan cita kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Ada kepikiran challenge nggak untuk minggu ini? Di chapter 11. Iya, kan dia bilang last part, do you want your child to use technology in the same way you do? Itu is a question for us ya. Jadi I want to challenge suami saya sih. Suami saya yang gadgetan. Dia selalu kan kerjaan juga di sana semua, tapi ya kalau udah malam spend time lebih banyak lah sama anak-anak gitu loh. Jangan ngurusin kerjaan terus. Oh, that's Itu nice. sih. Ya, agree ya, Pengennya ya. agree. Kalau
Kalau ya, saya sih silakan. berusaha sama anak-anak itu